Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Mulai tanggal 3 kemarin GKJ Beringin secara mandiri ya, kita mengadakan acara sekolah minggu. Tiap minggu ini kita yang isi, bukan dari KSPU kayak minggu-minggu kemarin ya. Nah, sekarang karena minggu kemarin kami kurang persiapan, kakak-kakak minta maaf ya. Nah, sekarang kita mulai ibadah minggu, sekolah minggu online GKJ Beringin tanggal 10 hari ini. Saya, Kak Yani, sama nanti yang membawa pujian Kak Ririn. Saya akan menyapa dari 4 wilayah GKJ Beringin. Selamat pagi anak-anakku di GKJ wilayah Karanglo. Selamat pagi adik-adik dari wilayah Sombron. Selamat pagi adik-adik dari wilayah Ngajaran. Dan selamat pagi adik-adik yang ada di Wonorejo. Siapa yang pagi ini merasa diberkati oleh Tuhan? Tunjuk tangan. Terima kasih. Ternyata semua merasa diberkati oleh Tuhan ya. Kita sudah tidur. Siapa yang tadi malam tidur sampai malam? Tidak ada ya. Kita tidur jam berapa kira-kira ya? Jam 9 ya. Bangun jam 6. Terus kita mandi. Kita akan ibadah sekolah minggu online. Nah, pagi ini karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Mari Kak Ririn. Kita akan melanjutkan acara sekolah minggu online kita dengan berdoa. Mari kita buka dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur dan berbahagia karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sehari-hari. Dan pagi hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu online dengan sukacita. Tuhan berkatilah keluarga kami, gereja kami, agar kami senantiasa bisa merasa sehat dan bahagia. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Hati-hati, gunakan mulutmu. Ada mulut, ada kaki, ada tangan, agar kita senantiasa berhati-hati dengan pemberian Tuhan. Kita gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Kak Ririn.
adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Dan natsnya dari Filipi 2 ayat 3. Kak Yani akan membacakan dari Filipi 2 ayat 3 saja ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kenapa sih Tuhan menginginkan tiap-tiap orang mementingkan kepentingan orang lain? Hari ini Tuhan mengajarkan seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptis siapa? Tuhan Yesus. Nah, kemarin Natal kemarin Tuhan Yesus sudah lahir. Ini saatnya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun, menyerukan tentang kebenaran firman Tuhan. Yohanes meminta kepada kita semua untuk bertobat dan minta dibaptis. Ternyata Tuhan berkarya melalui Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang datang, yang bertobat, kemudian minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Yesus ingin dibaptis, Yohanes pun juga membaptis Yesus. Apa yang menarik dari hal ini? Siapa sih Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu ternyata kalau di kampung kita orang penting itu ya. Dia mungkin orang kaya, orang ternama, tapi Yohanes Pembaptis merendahkan hatinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia yang membaptis Tuhan Yesus. Dia sendiri mengaku, Yohanes Pembaptis mengaku, saya itu menunduk dan menyentuh tali kasutnya saja. Tali kasut itu tali sepatu itu ya. Mungkin sandalnya Tuhan Yesus, sepatunya Tuhan Yesus saja tidak mampu, karena saking Yohanes Pembaptis ini merendahkan hatinya di hadapan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memakai Yohanes Pembaptis untuk membaptis dirinya. Nah, Kak Yani tadi katakan Yohanes Pembaptis merendahkan hatinya untuk membaptis Tuhan Yesus. Kenapa sih cerita hari ini mengambil contoh Yohanes Pembaptis? Karena Tuhan Yesus menginginkan pada kita untuk kita tidak sombong, tidak tinggi hati. Makanya kalau punya mulut ya kita gunakan yang baik. Untuk ini loh saya yang paling bisa. Tidak begitu ya. Yohanes Pembaptis saja mengaku saya itu merendahkan. Menyentuh tali kasutnya saja saya tidak mampu. Nah, itu yang Tuhan Yesus ingin yang kita lakukan agar kita senantiasa merendahkan hati kita untuk orang lain. Kita tidak menyombongkan diri karena kita orang kaya. Kita tidak menyombongkan diri karena kita mampu, tapi karena kita mau untuk melayani Tuhan Yesus. Siapa sih yang dilayani Tuhan Yesus kalau di kehidupan kita sehari-hari? Ya teman kita kalau membutuhkan pertolongan kita. Mungkin Kak Yani saya mau minum. Oh ya, di dekat saya ada minuman. Nih, minum. Nah, itu satu contohnya. Mengerti ya? Nah, Kak Yani sekarang
punya permainan atau contoh ya. Ini ada 5 bola kesombongan. Warnanya merah, biru, hijau, kuning, dan ungu. Ini macam-macam kesombongan. Macam-macam kesombongan apa tadi contohnya? Merasa kaya, merasa mampu, merasa pandai, dan merasa yang lebih tinggi dari lainnya. 5 kesombongan ini Kak Yani ikat dalam satu plastik, seret ya. Ini masukkan dalam kotak kesombongan. Nah, setelah kita menerima firman Tuhan tadi, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus membuka kesombongan hati kita. Mari kita pindahkan ke kotak rendah hati. Jadi 5 kesombongan tadi menjadi rendah hati. Kesombongan yang berwarna kuning, kesombongan yang berwarna hijau, kesombongan yang berwarna ungu, kesombongan yang berwarna biru, dan yang terakhir kesombongan yang berwarna merah. Nah, kita menjadi murid Tuhan yang rendah hati. Itu ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yani. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami Engkau mampukan untuk mementingkan kepentingan orang lain. Karena kami mau Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu online kita dengan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Silahkan Kak Ririn. Akhirnya kita sudah di penghujung sekolah minggu online kita. Pesan Kak Yani, tetap jaga kesehatan. Kalau pergi-pergi pakai masker. Jangan lupa setiap habis menyentuh apapun cuci tangan. Kalau enggak pakai hand sanitizer, minta ke papa mama kalian ya. Harus sangu hand sanitizer, kalau enggak ada bak cuci ya. Itu kemudian bekali dengan makanan yang bergizi agar di pandemi COVID-19 ini kita tetap sehat, kita tetap kuat melawan COVID-19. Mari sebelum pulang, sebelum mengakhiri, kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu online kami. Tiba saatnya kami memasuki kehidupan sehari-hari kami. Bimbinglah kami agar kami senantiasa bisa menjalani kehidupan
seperti apa yang Tuhan inginkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Aduh.